Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan untuk terus berbuat baik di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat besar tersebut, sehingga tidaklah seseorang melewati satu hari kecuali dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu, dan kemudian hidupnya ditutup dengan kehidupan yang baik atau husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang terpilih, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini, menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mengikuti petunjuk beliau maka dia akan lurus dan benar. Barang siapa menjauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia keliru dan salah. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bersama secara ringkas tentang adab-adab dalam mencari ilmu, sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh siapapun yang ingin belajar ilmu agama, apalagi seseorang yang ingin betul-betul mendalami ilmu agama sehingga dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu yang dia pelajari, dan ilmunya pun akan mengantarkan dia kepada kebaikan, kepada jalan yang lurus, dan juga kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada hamba-hambanya, ya artinya tidak sepatutnya kaum mukminin itu pergi semua ke medan jihad. Mengapa tidak ada yang pergi dari tiap-tiap golongan, beberapa orang yang mendalami ilmu agama, dan supaya nanti mereka memperingatkan kaumnya ketika kembali agar mereka menjaga diri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Ayat yang mulia ini dikatakan oleh sebagian ulama tafsir menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Juga menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam agama itu banyak, tidak boleh diabaikan dan juga tidak boleh dilupakan. Di antaranya adalah masalah talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidak sepatutnya semua orang itu pergi jihad fisabilillah. Hendaknya masih ada orang-orang dengan jumlah yang cukup yang mendalami ilmu agama, yang mempelajari ilmu agama, sehingga nanti ketika mereka selesai belajar ilmu agama, mereka pun memainkan fungsi untuk memberi nasihat kepada umat, memperingatkan umat, mengajarkan kepada umat ilmu agama.
mengajarkan umat apa-apa yang merupakan kewajiban mereka. Sehingga nanti diharapkan umat manusia atau masyarakat bisa menjaga diri dengan ilmu yang sudah mereka pelajari. Ayat yang mulai ini menunjukkan betapa tingginya keutamaan belajar ilmu agama. Di satu sisi disebutkan adanya jihad fisabilillah, ya, yang keutamanya tinggi, fungsinya tinggi untuk menegakkan agama Islam. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan jangan, tidak sepatutnya semua orang itu pergi untuk jihad fisabilillah. Artinya apa? Di sini belajar ilmu agama itu pun fungsinya juga sangat penting, sama-sama menegakkan agama, sama-sama menguatkan agama, sama-sama ada unsur mempertahankan agama, ya. Dengan jihad fisabilillah, orang-orang yang kufur kepada Allah akan takut kepada kaum muslimin, atau mungkin sebagian mereka dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga masuk Islam. Dengan jihad, izzah atau kehormatan umat Islam itu tampak sekali. Dan demikian juga dengan ilmu. Ketika kaum muslimin semuanya belajar ilmu agama, maka mereka akan tahu tentang kewajiban-kewajiban mereka, mengamalkan ilmu, dan ini pun juga akan membuat takut orang-orang di luar Islam sebenarnya. Karena itulah ada saja ya usaha-usaha dari mereka agar umat Islam itu jauh dari ilmu agama, agar umat Islam itu malu untuk belajar ilmu syar'i, agar umat Islam itu tidak mengamalkan ilmu-ilmu agama yang sudah mereka ketahui. Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala, ketika kita sudah mengetahui bahwa thalabul ilmi adalah suatu amalan yang besar, ya, keutamaannya besar, derajatnya besar, ya, fungsinya buat orang yang belajar sendiri sangat banyak, ya, akan mengenalkan kepada dirinya kewajiban-kewajiban agama, akan memperbaiki kehidupannya, akan meluruskan akhlaknya, dan juga akan menjauhkan dia dari semua keburukan insyaallah. Demikian juga ada manfaat-manfaat yang lain yang dirasakan oleh orang lainnya. Ketika si A belajar ilmu agama, maka si B pun juga akan bisa meregu atau menimba ilmu dari orang tersebut. Nah, orang-orang yang belajar ilmu agama juga manfaatnya besar. Karena apa? Bisa menjelaskan kepada umat syubhat-syubhat, ya. Pemikiran ini enggak benar. Kalau ada orang mengatakan semua agama itu salah, semua agama itu benar, itu enggak benar. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Juga untuk mematahkan penyimpangan-penyimpangan, ya. Untuk memperingatkan umat dari kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Nah, supaya seseorang yang belajar ilmu agama itu betul-betul lurus dalam mencari ilmu, maka dia harus mengetahui adab-adab dalam mencari ilmu. Karena memang thalabul ilmi ini suatu ibadah, ya. Maka ada saja ketentuan syariat dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan thalabul ilmi. Mari kita, Bapak Ibu rahimakumullah taala, saudara sekalian rahimakumullah, kita mulai untuk bahas sebagian dahulu, ya. Di antara adab thalibil ilmi, di antara adab bagi kita kalau kita ini mau mencari ilmu agama, belajar ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, atau dengan
cara-cara yang lain. Yang pertama dan utama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi. Ini adab pertama dan juga sekaligus adab yang paling utama. Talabul ilmi adalah ibadah. Mencari ilmu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka seseorang dalam niatnya, tujuannya dan maksudnya ketika talabul ilmi, dia pun harus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memerintahkan kita untuk talabul ilmi, mendorong kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalil disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang ajakan dan seruan dari Allah Azza wa Jalla untuk talabul ilmi. Fa'lam, ketahuilah. Ketahuilah berarti apa? Melalui proses talabul ilmi, melalui proses belajar ilmu agama. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajiban siapapun yang talabul ilmi, mencari ilmu agama, kewajibannya adalah ikhlas karena Allah. Jangan sampai seseorang melakukan talabul ilmi dengan niat-niat duniawi, ingin jadi masyhur, ya, populer, ingin memiliki pengikut yang banyak. Kalau istilah sekarang, followernya pengen banyak sekali, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin dihormati, ya. Ini diantara niat-niat duniawi yang sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar seseorang yang belajar ilmu agama hendaknya mencari wajah Allah, jadi wajah Allah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah, la yata'allamu illa liyusiba bi 'ardan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu dicari wajah Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan satu kenikmatan dunia, syuhrah atau popularitas, ihtaramun nas atau dihormati manusia, atau banyak-banyak follower, atau dipuja-puji, dihormati dan lain sebagainya. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, orang ini akan menghadapi ancaman yang besar, tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Satu hadis yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah ketika mencari ilmu agama. Sangat jelas sekali ini kandungannya. Ilmu yang seharusnya dicari karena Allah, ya, tapi dia mencarinya untuk mencari dunia, dalam rangka mengharap dunia. Maka orang ini diancam tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Jadi ikhlas adalah merupakan asas dalam seluruh ibadah, termasuk juga dalam thalabul ilmi. Nah, di antara tanda seseorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ketika thalabul ilmi adalah dia mencari ilmu karena ingin menjalankan perintah agama. Dia mendatangi majelis ilmu karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini diperintah untuk mengetahui dan mempelajari bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang niatnya demikian, berarti di situ ada tanda keikhlasan, atau di situ ada tanda niatnya lurus.
Tentunya ini nanti menjadi bahan introspeksi kita semua ya. Yang mencari ilmu harus ikhlas, demikian juga yang mengajarkan ilmu. Nah, adab ikhlas ini adalah adab yang menjadi kewajiban guru dan juga penuntut ilmu. Semuanya harus ikhlas. Fa'amara bil ilmi fa idza ta'allamta fa innaka mumtathilun li amrillah. Dalam ayat ini, fa'alam annahu la ilaha illallah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk belajar, untuk mempelajari apa hakikat la ilaha illallah. Kalau engkau mempelajarinya, berarti engkau sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tanda ikhlas. Salah satu tanda ikhlas. Kemudian tanda keikhlasan seseorang dalam thalabul ilmi adalah dia ingin mengikis sedikit demi sedikit kebodohan dia tentang agama. Karena semua orang itu terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapapun itu ya, terlahir tidak tahu ilmu agama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surah An-Nahl 78 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah hakikat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah sudah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, tidak membawa ilmu. Sehingga Allah Azza wa Jalla kemudian mengutus seorang rasul ya, menurunkan kitab-kitabnya. Rasul ini pun berkewajiban menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kewajibannya menyampaikan hidayah, umat kewajibannya mempelajari hidayah atau menyimak hidayah tersebut dan mengikutinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, karena kita tidak tahu masalah agama ketika kita terlahir di dunia ini, sementara ilmu agama yang kita butuhkan itu banyak, berarti memang kita harus terus-menerus belajar ilmu agama. Supaya apa? Sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang Allah bertambah. Pengetahuan kita tentang ibadah kepada Allah bertambah. Pengetahuan kita tentang agama Islam pun bertambah. Kebodohan akan terkikis sedikit demi sedikit. Imam Ahmad rahimahullah taala pernah menyampaikan sebuah pernyataan, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu, seseorang ketika belajar ilmu, tidak ada satupun yang menandinginya. Bagi siapa? Liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang niatnya sahihah, benar. Beliau sudah menyampaikan betapa tingginya derajat ilmu, pentingnya thalabul ilmi, kewajiban tentang thalabul ilmi. Namun beliau sampaikan syaratnya hal itu akan didapatkan oleh orang yang niatnya lurus, niatnya sahih. Bukan orang yang niatnya untuk mencari dunia dan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika orang itu niatnya lurus, kata beliau ya, maka ilmu yang dia dapatkan atau thalabul ilmi yang dia jalani itu amalan yang sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat tinggi keutamaannya. Nah, kemudian orang-orang bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana seseorang itu niatnya baik, niatnya lurus dalam thalabul ilmi? Kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia itu berniat untuk mengangkat dari dirinya kebodohannya, mengangkat kebodohan dari dirinya. Dan juga ada niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, menghilangkan kebodohan dari orang lain.
Di pertama dia niatnya saya ingin belajar supaya saya faham tentang Allah, tentang agama Islam, tentang ibadah kepada Allah. Nah, kalau saya kemudian sudah dapat ilmu, alhamdulillah, saya ingin ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Saya ingin menularkan apa yang sudah saya ketahui kepada orang lain, walaupun sedikit ya. Tapi kadang-kadang ilmu sedikit yang dimiliki seseorang itu dibutuhkan oleh orang lain, karena orang lain nggak punya apa-apa atau lebih sedikit lagi. Sebagai contoh mudah saja, membaca Al-Quranul Karim. Masih ada saja orang yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Nah, ketika ada di antara seseorang itu bisa baca Quran, silakan ajarkan kepada orang lain. Bila ada seorang sudah bisa berwudu dengan baik, ajarkan kepada orang lain, karena sebagian orang itu wudunya masih belum benar ya. Bagian sikunya misalnya belum terkena air ketika berwudu, atau di bagian belakang kaki namanya apa? Tungkak, atau di sela-sela jari kaki kadang-kadang tidak terkena air, padahal harus terkena air. Yang lain basah, bagian itu masih kelihatan kering. Atau dalam masalah sholat ya, dan yang lain sebagainya. Mungkin ilmu yang dimiliki seorang itu sedikit, tapi yang sedikit itu dibutuhkan orang lain. Kaifa dzalik qala yanwi raf'al jali an nafsi wa an ghairihi. Niat ikhlas itu diantaranya adalah dengan tanda seseorang belajar ingin supaya saya bisa mengikis sedikit demi sedikit kebodohan saya tentang urusan agama saya. Dan juga ingin mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, tanda keikhlasan seseorang dalam thalabul ilmi yang lain adalah dia ingin membela syariat, belajar dalam rangka membela syariat, belajar dalam rangka mempertahankan agama ini. Ada orang yang melontarkan olokan-olokan kepada agama Islam, kepada ajaran Islam misalnya. Ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi misalnya, atau mencela Allah dan lain sebagainya. Nah, orang yang belajar ilmu agama ketika niatnya saya ingin membela agama, maka itu tanda dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, insyaallah ya. Karena buku itu tidak bisa membantah orang yang bicara. Orang bicara ya dibantah dengan ucapan. Tulisan yang salah harus dibalas dengan tulisan. Nah, siapa yang memainkan peran ini? Ya orang-orang yang mencari ilmu agama. Dengan disampaikan di khutbah, disampaikan dalam tulisan, atau bahkan ketika ada orang yang melontarkan kesalahan besar, mencemooh Islam, mencemooh mu'alaqal Islam, langsung tampil untuk membantah orang tersebut. Tidak seperti itu yang kamu katakan. Tidak seperti itu Islam itu. Tidak seperti itu. Islam tidak seperti yang kamu katakan. Islam bukan teroris, Islam bukan sadis, Islam bukan seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin. Termasuk syariat jihadnya, termasuk syariat qisasnya bagi orang yang berhak dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini membutuhkan apa? Orang yang faham ilmu agama. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu dari ke hari itu ada saja ya. Bid'ah-bid'ah juga demikian. Ada saja yang baru, dulu tidak ada, sekarang ada. Mungkin pada tonton berikutnya ada sesuatu yang baru lagi. Nah, ini juga
dituntut adanya orang-orang yang meluruskan umat supaya tidak melakukan hal-hal tersebut ya. Kemudian jadi ada bagi seorang yang mencari ilmu adalah al-amal bil ilmi, dia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu. Capeknya seseorang menghadiri majelis ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, dan lain sebagainya yang dilakukan saat thalabul ilmi, itu semua adalah wasilah ya. Itu semua adalah wasilah atau jembatan menuju tujuan utama dari mencari ilmu, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Ini merupakan poin yang pokok ya. Bahwa ilmu yang sudah kita pelajari itu harus diamalkan. Ibadah yang sudah kita pelajari itu juga harus diamalkan. Akidah yang sudah kita pelajari itu harus kita yakini dengan sekuat-kuatnya, semantap-mantapnya. Jadi kalau disimpulkan ya, kandungan dalam ajaran Islam itu ada yang berhubungan dengan ilmi, ada yang berhubungan dengan amali. Ilmi dan amali. Ilmi itu ya berita-berita, ilmu-ilmu ya. Ada yang berhubungan dengan amal-amal ya. Nah, kalau berhubungan dengan ilmu, ketika kita pelajari ada berita tentang Allah, berita tentang hari kiamat, berita tentang perkara gaib ya, kita amalkan dengan membenarkan dan mempercayai hal-hal tersebut dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sementara yang berhubungan dengan amaliyah ya, tugas kita adalah mengamalkannya ya. Sudah tahu ada perintah berakhlak baik, ya mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Ada perintah sholat, mari kita sholat dengan baik. Perintah wudhu, kita wudhu yang baik. Perintah puasa nanti ya, kita berpuasa. Dan begitu seterusnya. Jadi di antara adab pencari ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Dia ini mengamalkan ilmunya. Belajar bukan untuk sekedar cari wawasan, belajar bukan untuk sekedar cari pahala, tapi belajar untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, poin ini pun juga menjadi poin yang menjadi kewajiban para ulama juga ya. Guru dan pencari ilmu sama-sama harus belajar, harus mengamalkan ilmunya. Adab musytarakah, adab yang berlaku bagi dua belah pihak ya, ya guru, ya pencari ilmu. Orang alim dan orang yang sedang muta'alim, belajar ilmu. Ulama atau orang yang belajar kepada mereka, semuanya wajib belajar ilmu agama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyampaikan contoh-contoh ya. Yang pertama tentang berita-berita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengamalkannya adalah dengan tasdiqul akhbar, dengan mempercayai dan membenarkan berita-berita tersebut. Idza ja'al khabaru an minallahi wa rasulih fasaddiqhu. Kalau datang berita dari Allah Azza wa Jalla atau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasaddiqhu, maka benarkanlah, percayailah. Wa khudhu bil qabuli wat taslim, dan ambillah dengan penuh ridha dan juga berserah diri. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah dari Allah Al-Haq. Karena sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Sehingga tidak ada alasan untuk ragu-ragu lagi. Dan ini berlaku pada semua berita dari Allah Azza wa Jalla dan semua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkannya bagaimana? Mempercayainya.
menerimanya dengan qabul dan taslim, menerimanya dengan bulat dan berserah diri. Karena berita-berita itu berhubungan dengan masalah gaib ya. Itu akan sangat bermanfaat bagi hati seorang mukmin dan mukminah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Para sahabat dahulu sudah diberitahu oleh Nabi SAW dengan berbagai macam hal yang aneh atau asing dalam tanda kutip ya. Atau sesuatu yang mungkin jauh untuk atau susah difahami. Namun mereka menerimanya langsung dengan bulat dan berserah diri. Tidak ada di antara mereka yang kemudian komentar, kenapa atau bagaimana ini? Karena ini pertanyaan yang sudah keliru. Diberitahu tentang perkara gaib, kemudian dikomentari, masa sih misalnya. Ini sudah pertanyaan yang keliru atau respon yang salah ya. Atau diberitahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang bertanya bagaimana bentuknya. Tidak bisa seperti itu. Kewajiban kita adalah mengimani, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Iman kepada Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dahulu dilakukan oleh para sahabat. Mereka paham betul posisi yang harus mereka ambil ketika di hadapan ayat-ayat Al-Qur'an Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan mereka taati. Mereka simak dan juga mereka benarkan. Dan kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa orang-orang belakangan ya, malah justru bersikap keliru ya, ketika berhadapan dengan berita-berita dari Allah tentang Allah ya, atau hadis-hadis dari Nabi SAW tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyampaikan sanggahan-sanggahan atau menyampaikan hal-hal yang mengarah kepada penolakan atau tidak menerima berita tersebut ya, dengan alasan akal tidak bisa menerimanya, atau kemudian membangun kemungkinan-kemungkinan yang macam-macam ya. Atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan macam-macam yang hakikatnya adalah penentangan dan pembangkangan. Saya memberikan contoh ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa sulusal lail al-akhir. Fayaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yas'alni fa'udiyah wa man yastaghfirni faghfir lahu. Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir masih ada, atau ketika sepertiga malam terakhir. Disebutkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Artinya ini hadis yang derajatnya tinggi, kesahihannya tinggi ya. Nah, para sahabat mendapatkan berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meresponnya dengan masa sih ya, atau kalau Allah turun berarti arasnya kosong dan seterusnya dan seterusnya. Oh, berarti Allah
apa namanya? Berarti Allah terus turun di dunia karena apa? Sepertiga malam itu berjalan terus menerus ya. Berarti ini kan akal yang sudah main ya. Akal sudah masuk ke dalam perkara-perkara gaib dan itu sesuatu yang terlarang, bukan ranah akal untuk berpikir tentang masalah-masalah gaib ya. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Pengetahuan manusia itu juga terbatas sekali. Nah, para sahabat dahulu radhiyallahu ta'ala ajma'in ketika mendengar hadis semacam ini, lisan-lisan mereka tidak berkomentar. Hati mereka langsung menerima. Mereka pun ya beramal sesuai dengan kandungan hadis ini. Ketika Nabi menyebutkan bahwa Rabb kita itu turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, barang siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan barang siapa yang mohon ampunan maka akan aku ampuni. Jadi mereka mengamalkan hadis ini dengan memanfaatkan sepertiga malam terakhir untuk berdoa, untuk meminta, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian hadis ini diganti misalnya yang turun itu perintah Allah. Lalu Nabi mengatakan yang zilu Rabbuna, Rabb kita turun. Nabi itu orang yang fasih, orang yang faham bahasa Arab dengan baik, dan orang yang ingin mengajarkan keyakinan lurus kepada umatnya. Kok kemudian ada orang yang menambah-nambahi, bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah perintahnya. Yang turun adalah ketetapannya. Nah, pernyataan seperti ini terbantah dengan apa? Dengan kalimat fayaqulu man yad'uni fastajibalah ya. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, dan seterusnya. Jadi memang ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sebagian kekeliruan itu dalam memahami hadis atau dalam mengamalkan hadis kadang-kadang bisa diluruskan dengan kelanjutan hadis tersebut ya. Coba baca sampai akhir, maka bagian akhir bisa meluruskan kesalahpahaman orang tersebut. Kemudian Syekh menyampaikan yang lain ya. Setelah beliau bicara masalah perkara-perkara gaib yang harus kita imani, yang tidak boleh kita kritisi ya. Beliau menyampaikan bahwa akidah itu landasannya adalah Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal sama sekali tidak punya ranah, tidak punya tempat pada hal tersebut kecuali membenarkan dan mengimaninya. Nah, kemudian hal lain yang berhubungan dengan mengamalkan ilmu adalah masalah ibadah. Ketika orang sudah belajar tentang ibadah, maka dia harus mengamalkan ibadah itu atau beribadah dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, ibadah disebut ibadah ketika memenuhi syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan amanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan tugas risalah kepada umat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan Nabi SAW untuk menyampaikan risalah kepada umat ya. Di antara kandungan risalah adalah masalah ibadah. Bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dijelaskan Nabi SAW. Di sini pun ya, akal manusia tidak boleh ikut-ikutan ya. Bolehnya apa? Yang mempelajari dan memahami. Akal tidak boleh ikut-ikutan dengan cara berbuat bid'ah dalam masalah agama, dalam masalah ibadah. Akal kalau diberi kesempatan ya, atau diberi celah untuk
membuat ibadah, maka akan macam-macam nanti ibadahnya. Nabi SAW sudah menyampaikan bahwa dalam bersuci ketika tayamum, yang di yang diusap dengan tanah itu hanya wajah dan telapak atau apa ini ya, telapak tangan ini ya. Tidak kemudian orang itu tayamum seperti wudhu ya, semuanya diusap dengan debu. Demikian juga ketika seorang sudah mengenakan khuf atau sepatu yang tinggi yang menutupi mata kaki dan seterusnya, dia mengenakannya dalam keadaan suci, ketika dia batal berwudu, maka cukup mengusap bagian atas punggung kakinya saja ya, bukan bagian bawahnya. Berarti apa? Akal itu tidak bisa masuk di sini. Orang kentut disuruh wudu. Ini juga susah dipahami agama, tapi itulah agama kita. Itulah ya prinsip dalam agama kita, maksud saya. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berbuat bid'ah. Orang yang ingin berbuat bid'ah atau menjalankan hadis-hadis lemah atau palsu dan lain-lain ya, yang tidak ada syariatnya, silakan dia merenungi bahwa ajaran Nabi SAW itu sudah cover semua urusan ibadah yang kita butuhkan. Hadis-hadis sahih itu pun banyak. Kalau orang mau mengamalkan semua dari Nabi SAW, mengamalkan semua yang datang dari Nabi SAW, dia itu sudah akan kewalahan ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi ingin mengamalkan semua amalan yang wajib atau sunnah yang ada dalam hadis, itu orang bisa kewalahan. Dan orang kalau mau jujur, banyak hal yang sunnah atau petunjuk Nabi yang masih belum dikerjakan ya, dari yang dia ketahui. Kemudian masih ada hal yang belum dia ketahui. Mengapa orang harus susah-susah, payah-payah untuk mengamalkan hadis palsu atau melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali ya? Capek nanti. Capeknya pun tidak di atas syariat. Karena itulah ulama menyamakan bahwa al-aslu fil ibadatil hadar ya. Prinsip dalam ibadah itu pada asalnya dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ini disepakati ulama ya, ini disampaikan oleh ulama ya. Pada prinsipnya kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang disyariatkan. Beda halnya dengan masalah duniawi ya. Masalah makanan, minuman, pada asalnya semuanya halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sementara dalam masalah ibadah, pada asalnya gak boleh atau haram, kecuali ada dasarnya yang mensyariatkannya. Jadi orang misalnya masuk masjid kemudian langsung sujud ya tidak boleh. Perlu ditanya sujudnya kenapa ini? Oh, sujud untuk menghormati masjid. Menghormati masjid itu tahiyatul masjid. Sujud yang tanpa sholat itu ya sujud syukur atau sujud tilawah di luar sholat ya. Tiba-tiba orang sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa diterima seperti itu. Bahkan sholat di waktu terlarang pun tidak boleh ya. Sholat sunnah di waktu terlarang ya. Masih terkait dengan mengamalkan ilmu, yaitu seseorang hendaknya mengamalkan
ilmu yang sudah dipelajari yang berhubungan dengan akhlak dan muamalah, bahwa Islam itu sudah mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak-akhlak mulia, muamalah yang baik yang tidak merugikan orang lain, muamalah yang dibangun di atas kejujuran, di atas keadilan, di atas keterus terangan, ya. Maka siapapun yang sudah mempelajari hal itu, hendaknya pertama menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Lisannya pun mulia, jauh dari dosa, jauh dari dusta, jauh dari bohong, jauh dari sumpah palsu dan lain sebagainya. Ketika berhubungan dengan orang tua pun akhlaknya baik. Dengan orang lain pun baik. Ilmu betul-betul berpengaruh positif pada orang tersebut. Ini yang diharapkan, ya. Dari hari ke hari seseorang tambah baik, tambah ibadahnya tambah bagus, keyakinan pun tambah kuat. Karena apa? Dia thalabul ilmu. Jangan malah sebaliknya. Belajar ilmu agama tapi kemudian malah ilmu yang dia ketahui dipakai untuk ngeles, ya. Kok nggak sholat jamaah di masjid? Kalau sunnah muakkad gitu, nggak wajib gitu. Dipakai untuk membela diri, dipakai untuk mencari penghidupan misalnya. Artinya tidak diamalkan. Kemudian yang kedua adalah masalah muamalah. Hendaknya seorang muslim tampak pada muamalahnya kejujuran, ya. Kemudian kebaikan, tidak ingin merugikan orang lain. Ketika jual beli ya gampang, ya. Ketika hutang piutang juga mudah memberi, kalau diutangi juga mudah membayar. Bertetangga pun baik dengan sama muslim ataupun yang non muslim. Nah, semua ini sudah diajarkan dalam agama kita. Maka hendaknya orang yang sudah belajar ilmu agama itu akhlaknya tambah baik, budi pekertinya tambah baik dengan diri sendiri, kepada orang tua dan juga kepada semua manusia. Kalau tidak demikian berarti pertanyaannya, apa gunanya orang itu belajar? Belajar ilmu agama kok malah tambah kasar kepada orang tua, tambah keras kepada orang lain. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kemudian saya menyampaikan, menegaskan bahwa wa'alam anna husnal khuluqi wa mimma yuqarribu ila Allah, bahwa berakhlak baik itu termasuk hal yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadikan seorang itu menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min ahabbikum ilayya wa aqribikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sungguh di antara orang yang paling aku cintai dan di antara orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Demikian Bapak Ibu rahimahullah yang kita pelajari pada malam hari ini, ya, beberapa adab dalam thalabul ilmi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu ikhlas dengan seluruh penjelasannya tadi, tanda-tandanya. Kemudian orang itu ketika belajar ilmu agama, dia hendaknya berniat untuk menambah amal, bukan sekedar menambah ilmu saja. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.